Baik, Bapak Ibu Sedharma, mari kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Kita agungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Setihontu, Namo Buddhaya. Kalau Pak Eko tadi bilang bapak gede kayaknya kurang ya. Saya belum menikah dan belum menjadi bapak gitu ya. Dan tadi juga dikatakan Dhamma Desana. Kalau saya tidak Dhamma Desana Pak. Dhamma Desana lebih panjang soalnya. Saya Nusasana saja. Terima kasih waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu Sedharma, minggu kemarin kalau Pak Adi itu membahas tentang manusia juga yang dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang ada bentrok, mungkin sesama pasangannya, sesama rekan kerjanya. Hari ini saya membahas yang sedikit berbeda, Bapak Ibu. Hari ini saya akan membahas diri kita. Diri kita yang dikatakan sebagai manusia. Kalau dalam bahasa Pali itu manuso. Ya Pak Eko ya. Dikatakan manuso atau manusia. Kita akan membahas itu. Manusia itu kan terdiri atas nama dan rupa ya. Nama dan rupa. Atau biasa juga lebih gampangnya rohani sama jasmani gitu ya. Itu nama dan rupa itu. Bapak Ibu Sedharma, saya sekitar 2 minggu yang lalu itu mendengar satu ungkapan dalam bahasa Pali. Ungkapannya seperti ini. Ini dalam Dhammapada syair 182. Saya bacakan sedikit saja. Kico manusa patilabo kicang macana jiwitang. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia. Cuma itu ya, sulit gitu ya. Intinya sulit lah dalam bahasa palingnya itu. Tapi dari kata-kata ini muncul satu pertanyaan dalam benak saya. Kalau yang saya tahu kehidupan manusia itu bukan sulit, tapi duka. Ketemu yang gak disenengin, menderita, duka. Jalan ke sana nyandung batu, duka juga. Tapi ini dikatakan sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Karena rasa penasaran saya, sampai kemarin sore kita ada Dhamma kelas tuh. Dhamma kelas, setelah selesai Dhamma kelas, saya ketemu dengan Bante Joti. Langsung ke Bante Joti. Bante, saya mau tanya Bante, kenapa? Ada satu ungkapan yang seperti saya ucapkan di depan tadi. Maksudnya itu seperti apa Bante? Karena yang saya tahu kehidupan itu hanya duka Bante. Seperti itu ya. Setelah itu saya tanya kayak gitu, Bante cuma bilang, ya terlahir menjadi manusia, ini kurang lebih ya. Ya terlahir menjadi manusia itu tidak mudah karena harus punya kebaikan. Sila yang bagus akan menjadi manusia lagi. Kalau tidak punya sila yang baik, itu sulit untuk menjadi manusia, lalu bisa lahir ke alam binatang. Jadi kalau silanya nggak baik, bisa lahir ke alam binatang, alam rendah, alam peta. Jadi silanya yang baik. Nah, setelah itu Bante juga melanjutkan silanya itu mendukung untuk kita menjadi manusia, ditambah dengan dana. Dana itu bisa membuat dia menjadi manusia yang berkecukupan. Kalau tidak, ya manusianya tidak berkecukupan. Jadi sila dan dana ini berdampingan. Kalau saya tangkap dari Bante gitu ya, ini berdampingan. Jadi kalau silanya baik, kita bisa lahir jadi manusia lagi. Kalau silanya buruk, bisa terlahir di alam rendah. Nah, ditambah dengan dana, kalau dananya kita bagus, di kehidupan saat ini dananya bagus, sering memberi, di kehidupan berikutnya kita bisa menjadi manusia yang berkecukupan. Manusia yang kalau bisa dikatakan sekarang adalah berkelimpahan harta. Tapi tidak seperti yang Bante bilang, flexing. Pamer sana, pamer sini, tidak usah seperti itu. Tapi menjadi orang yang berkelimpahan harta tapi tidak menyombongkan dirinya, seperti itu. Akhirnya setelah saya tangkap itu dari Bante,
oh iya ya, ternyata seperti ini maksud daripada ungkapan tersebut atau Dhammapada tersebut. Setelah dengar penjelasan Bante itu ya. Dan juga saya katakan, saya ini beruntung terlahir di alam manusia. Berarti kan karma baik saya dulu bagus ya, ya Pak Putu ya. Dulu berarti saya pernah menjadi manusia dan pernah melakukan, mungkin juga dikatakan saya pernah menjadi umat Buddha, siswa Sang Buddha yang melakukan sila yang baik. Ini menurut saya loh ya, menurut saya pribadi gitu. Itu menurut saya seperti itu. Kalau saya bilang saya egois ya, kalau untuk lebih baik kenapa tidak sih? Ini kan mengembangkan diri saya untuk menjadi lebih baik kan. Kalau egois itu mengembangkan potensi-potensi dalam diri, wah nanti bisa kehidupan yang lebih baik, menjadi manusia yang manusia, atau bisa menjadi dewa, itu kan ada tingkatannya lah gitu. Setidaknya tidak turun ke alam bawah seperti itu. Setelah saya tahu ini, setelah saya renungkan lagi, ada satu hal yang muncul Bapak Ibu. Satu garis, kalau Ibu Lani bilang ada ide baru itu cling gitu ya, muncul ide baru. Ada satu pertanyaan lagi yang muncul dalam diri saya Bapak Ibu. Pertanyaan itu kan muncul jadi kayak gini, manusia kan memiliki watak yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi dengan manusia yang berbeda-beda? Lalu saya cari tahu, saya buka Google lah segala macam, saya buka buku. Ada yang dikatakan, kalau yang lalu saya sharing Dhamma itu tentang pengelompokan umat Buddha, Pabajita, Garawasa, lalu ada umat Buddha yang umatnya Bante dan segala macamnya. Ternyata ada lagi Bapak Ibu, bahwa manusia itu bisa dikelompokkan dalam 4 jenis. Ini menurut agama Buddha ya, bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu kira-kira seperti ini, manusia yang dikatakan sebagai manusia peto, manusia setan, hantu, manusia peto. Manusia peto ini bukan berarti dia adalah hantu gitu ya. Tapi dalam tanda petik di sini adalah manusia yang memiliki atau yang wujudnya manusia namun hatinya, batinnya itu seperti hantu, seperti peta. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena batinnya ini, orang-orang seperti ini memiliki kesombongan yang tinggi. Memiliki keserakahan. Serakahannya tinggi. Pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Lalu mungkin ada yang bertanya, emang ada sih orang yang kayak gini? Ada tidak? Ada. Ada orang yang seperti ini. Orang yang memiliki batin yang seperti peta. Tidak usah cari tahu siapa orangnya. Mungkin ada di sekeliling kita. Mungkin ya, mungkin. Mungkin juga saya demikian. Tapi kan ini hanya kata kemungkinan. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa oh si A, si B seperti itu. Melihat zaman sekarang Bapak Ibu, mengenai manusia peta ini, sangat banyak berlaku orang-orang dengan batin yang kurang baik atau batin yang dikatakan adalah peta. Saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Karena banyak manusia yang serakah atau loba yang tinggi, mau memiliki yang bukan haknya, memiliki sesuatu bukan haknya dia, tapi ini dia mau ambil, dia rebut. Sebagai contoh, Pak Putu punya sesuatu yang tidak saya miliki, saya ingin merebut. Tapi kan bukan hak saya. Ini keserakahan. Ini adalah contoh daripada batin peta. Dari manusia peta, manusia memiliki batin seperti peta. Menjadikan uang itu seperti raja. Apapun bisa kalau ada uangnya. Apa kalau bahasa Inggrisnya itu apa?
Ya pokoknya semuanya bisa karena duit gitu ya. Semuanya bisa karena uang. Eh, Mau apapun bisa asal ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya jangan harap gitu kan. Ini adalah pandangan yang keliru Bapak Ibu. Karena bisa juga karena uang kita menjadi keliru. Yang seharusnya tidak dilakukan kita lakukan. Berpikir segalanya ya uang, semuanya karena uang. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Apa namanya? Ketika kita mendewakan uang, berarti kan kita memiliki pandangan yang salah ya Bapak Ibu ya. Pandangan yang keliru. Nah, karakteristik daripada orang yang memiliki batin peta atau manusia peto itu saya golongkan menjadi dua. Yang pertama adalah demi kepentingan diri sendiri, melupakan kesempatan untuk berbuat baik, yaitu menolong orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau orang yang memiliki batin peta ini biasa kan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan tidak akan melihat orang lain lebih dahulu. Dia akan melihat dirinya sendiri. Oh ini saya kurang, ini saya kurang. Jadi kesempatan kalau ada orang yang butuh bantuan dia nggak mau nolong. Dia lebih baik, wah ngapain nolong itu orang? Saya juga belum selesai kok. Buat saya juga masih kurang. Inilah orang yang memiliki atau manusia peto. Lalu yang kedua adalah orang yang serakah tidak pernah peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya pada saat dirinya serakah, orang tersebut mengorbankan kebahagiaannya sendiri, bahkan mengorbankan hal terpenting dalam kehidupannya, menutup mata akan bahaya yang mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain. Benar apa salah? Biasanya kalau orang serakah, kalau dilihat di TV-TV itu ya, ada orang serakah pasti, wah ini saya duluan nih, nggak peduli resikonya apa, saya ambil dulu nih. Yang penting buat saya dulu. Tapi ini mengorbankan hal yang penting. Mengorbankan kebahagiaannya sendiri hanya untuk mencapai yang mungkin nantinya itu menjadi hal yang tidak berguna. Jadi hal yang tidak berguna tetap dikorbankan. Inilah karakteristik daripada manusia peto. Udah ya manusia yang pertama ya. Kan ada 4. Yang pertama manusia peto. Kita masuk yang kedua aja, sedikit-sedikit. Yang penting kita dapat intinya gitu ya. Yang kedua itu adalah yang dikatakan manusia tiracano. Tiracano itu manusia hewan. Ya, manusia hewan. Sama seperti manusia peta, manusia tiracano ini bentuknya manusia. Sama, bentuknya sama. Punya tangan, punya kaki, tidak dibedakan. Tapi yang membedakan ya dari batinnya lagi. Bahwa batinnya dia ini batin-batin yang dikatakan seperti hewan lah. Wujudnya manusia tapi batinnya seperti hewan. Kenapa demikian? Karena batin-batin yang seperti ini biasanya itu manusianya akan cenderung lebih malas. Malasnya tinggi, lamban, lemot. Maaf ya ini agak sedikit kasar, dikatakan bodoh. Bodoh, malas mikir, tidak memiliki hiri dan otapa. Tahu kan hiri dan otapa apa? Ya, hiri itu malu untuk berbuat kesalahan dan otapa itu takut akan hasil dari perbuatan salah tersebut. Jadi orang atau manusia tiracano ini, manusia hewan ini tidak memiliki hiri dan otapa, tidak memiliki rasa takut, rasa malu ini tidak. Males, orang ini males. Coba dilihat orang-orang yang males. Kan ngapa-ngapain, sudahlah nanti aja. Wah, kalau orang sekarang apa bilangnya Pak Eko? Yang nggak mau kemana ngapa-ngapain? Wah, saya mager nih, males gerak. Ya Pak Eko ya, males gerak. Ini adalah manusia-manusia yang memiliki batin seperti binatang, seperti hewan, males mikir. Dikasih tugas sedikit,
Wah mikirnya berat, nanti aja lah. Lihat temennya, ini biasanya kalau anak sekolah, Pak Eko mungkin pernah ngajarin demikian ya Pak Eko. Bukan ngajarin anaknya untuk berbuat males, tapi mengajar anak yang males. Mungkin loh, karena dulu ya saya pernah kayak gitu. Waktu sekolah kadang-kadang kan sifatnya ini males, tapi untuk saat ini apa ya, dikatakan anak muda lah, terima kasih pada diri sendiri karena sekarang sudah mau maju gitu lah, sudah berpikiran ke depan, tidak seperti yang lalu-lalu seperti itu. Dan manusia yang seperti ini tuh Bapak Ibu, walaupun sudah tahu dia melakukan hal yang salah, melakukan hal yang tidak tepat, dia akan tetap melakukannya. Tidak mau berubah untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi ya cenderung malas, ya malas terus. Malasnya ini berkelebihan, berkelanjutan. Sebagai salah satu contoh gini Bapak Ibu, orang yang seperti ini bisa mengambil hak orang lain, kayak koruptor, korupsi. Kan sering kita dengar berita ya, banyak koruptor, banyak korupsi. Apa mereka nggak tahu kalau perbuatan itu salah? Ini Pak Putu sebagai advokat, apakah orang korupsi itu nggak sadar kalau dia salah Pak Putu? Tahu kan? Orang kayak gini tahu dia, wah ini saya salah nih, tapi tetap diambil, tetap dicomot. Wah, sekarang nyopot dulu, misalnya proyek besar nih, ratusan juta, tarik satu gepokan berapa? 1 juta, nggak ketahuan? Enggak. Wah, nggak ketahuan nih, besok lagi. Tahu salah, tahu. Oh ini saya salah ngambil punya orang nih, punya hak orang ini. Misalnya untuk pembangunan jalan, oh ini hak rakyat ini. Tapi tahu masih diambil, gitu kan? Ini udah tahu padahal salah, tapi masih diambil. Besoknya ulangin lagi. Tahu kalau perbuatan itu salah. Inilah manusia yang dengan batin seperti hewan. Udah tahu salah, masih aja terus diambil. Nggak ada mau perubahan. Padahal dampaknya Pak, kan kena pasal ya Pak Putu ya. Nanti bisa masuk penjara, kena denda. Udah tahu ada pasalnya, ada dendanya, tapi masih diulangin. Kalau orang biasa bilang pikir carry, pikir belakangan. Padahal ini adalah hal yang tidak tepat. Padahal kalau sudah tahu itu salah, harusnya dia memperbaiki dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Untuk rakyat ya untuk rakyat, bantuan ya bantuan, tidak usah diambil karena itu bukan hak mereka, bukan haknya. Itu yang kedua ya Bapak Ibu, manusia yang dikatakan sebagai manusia tiracano, manusia berbatin hewan. Lalu kita akan masuk yang ketiga. Ini sudah enak kalau yang ketiga, karena kita ke wihara, sering ke wihara, bisa jadi kita salah satu di dalam ini. Manusia yang manusia. Manusia yang manusia. Manusia yang benar-benar manusia. Badannya manusia, jasmaninya manusia, dan batinnya juga batin sebagai manusia. Inilah manusia yang 100% kalau saya katakan sebagai manusia. Mungkin walaupun pada kenyataannya hanya 99,9% gitu ya. Manusia berasal dari kata mano kalau dalam bahasa Pali. Mano yang artinya adalah pikiran, dan usa yang berarti luhur atau berkembang maju. Jadi manusia yang 100% adalah manusia yang memiliki pikiran yang luhur dan maju. Manusia yang memiliki pikiran yang berkembang terus. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan budi, bukan insting. Jadi kalau hewan itu biasanya lebih kepada instingnya. Dia cari makan, oh di sana ada makan. Dia pakainya insting. Kalau manusia pakainya akal. Harus seperti apa? Berakal. Seperti itu. Jadi manusia itu adalah manusia atau makhluk yang berpikir bahwa ketika dia melakukan perbuatan yang salah, melakukan kesalahan, dia belajar untuk berubah. Dari kesalahannya ini dia belajar untuk berubah. Terus berkembang
Kalau orang bilang dia sudah tahu salah, dia minta maaf, dia tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada bukan pepatah ya, kalau orang bilang dulu itu tidak terjerumus pada sumur yang sama, lubang yang sama. Jadi tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu untuk saat ini kita yang berkumpul di sini, apakah kita sudah menjadi manusia? Tidak usah dijawab, dipikirkan saja. Apakah demikian? Kita sudah menjadi itu? Tapi semoga kita bisa menjadi di dalamnya, kita menjadi bagian di dalam ini, kita menjadi manusia yang manusia. Setelah itu mungkin ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita sering dengar orang-orang bilang juga, loh kita kan manusia biasa, wajar dong lakuin kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Sempurna itu cuma, maaf ya, Tuhan. Terus manusia itu belum suci. Wajar kalau berbuat salah. Saya katakan begitu Bapak Ibu. Memang kita sebagai manusia itu masih mengalami kesalahan, masih melakukan kesalahan, masih belum sepenuhnya suci. Karena yang suci kan biasanya Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahata. Itu ya Pak Eko ya. Yang biasanya yang suci-suci itu yang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita masih manusia ya melakukan kesalahan wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena kita bagi manusia. Tapi ini ada tapinya ya. Ketika kita melakukan perbuatan yang salah, kita perbaiki. Misalnya saya salah, saya minta maaf. Setelah minta maaf, jangan diulangi. Nanti salah, maaf, ulangi, salah, maaf, ulangi. Terus aja gak bosen-bosen. Sampai kapan ya kayak gitu terus gitu kan. Tapi coba kita ubah. Saya salah, saya minta maaf. Setelah minta maaf, jangan diulangi kesalahannya. Kita ganti. Bukan ganti kesalahan, tapi ganti perbuatan kita agar tidak salah. Jadi ganti perbuatan yang baru. Perbuatan yang tidak melukai orang lain. Seperti itu. Ini harus kita coba ya. Kita dorong diri kita untuk selalu berubah. Karena ketika kita sudah melakukan itu menjadi kebiasaan kita dan menjadi karakter dalam diri kita. Bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita minta maaf, kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Jangan kayak tadi, kalau sudah tahu salah malah diterobos terus aja, ya udah. Ujung-ujungnya sama kayak manusia Tirasano itu kan. Manusia Tirasano itu manusia hewan tadi gitu. Baik Bapak Ibu, ini saya berikan sedikit contoh ketika kita menjadi manusia yang manusia. Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke pom bensin? Sudah ya? Pom bensin. Kalau perjalanan jauh kita kadang-kadang mampir ke toilet pom bensin gitu kan. Mampir. Ketika kita mampir ke toilet pom bensin terkadang ada satu tulisan yang menurut saya itu cukup jelas dan cukup besar. Kalau di kertas mungkin kertas A4 kayak gini kelihatan gitu ya. Tulisannya adalah banyak biasanya gini. Mohon disiram sampai bersih. Itu kan ada kan kalau kita buang air, mohon disiram sampai bersih. Namun apakah pada kenyataan itu kita sudah lakukan? Masih banyak kan orang yang belum lakukan itu? Masih banyak ya buang air ya sudah, siram, ambil satu gayung, terus selesai. Bersih nggak tahu, yang penting sudah saya siram gitu kan. Yang penting sudah saya siram, mau salah bersih nggak bersihnya, nanti kan ada pengelolanya, ada yang ngerawat. Kita udah bayar kok di depan. Ya maaf ya, saya katakan itu belum menjadi manusia yang sepenuhnya manusia. Karena kita masih menyusahkan orang lain gitu kan. Asal basah, siramnya yang penting udahlah kesiram. Jadi kalau saya katakan ya seperti tadi, ini adalah manusia yang belum sepenuhnya manusia. Masih pandangannya masih kurang. Saya katakan lagi Bapak Ibu,
Coba kita renungkan, apakah kita sudah demikian? Sudah melakukan yang sewajarnya, yang seharusnya kita lakukan? Kadang kan belum, kadang kita terlupa. Tapi secara bersama-sama mari kita coba batin kita ini untuk menjadi batin yang sepenuhnya manusia. Mengerti tanggung jawab kita. Kalau misalnya diminta untuk siram sampai bersih, ya siram sampai bersih. Ini bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari moral kita, moral yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah 3, satu lagi lah, cuma sebentar. Satu lagi ini masuk ke yang manusia terakhir. Ini manusia yang tahapannya kalau saya katakan cukup tinggi. Manusia dewa. Sama kayak sebelumnya, manusia dewa itu manusia yang ya badannya manusia, tapi dengan batinnya seperti dewa. Batin yang luar biasa baik, luar biasa bijaksana, memiliki hiri dan otapa. Tadi kalau manusia tiracano kan tidak ada hiri dan otapa. Tapi manusia dewa ini memiliki hiri dan otapa. Sebagai tiang untuk moralitasnya yang tinggi, moralitas yang tidak tercela. Karena tidak tercela karena perilakunya ini baik. Berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kalau orang bilang itu setiap melakukan kegiatan dipikirkan dulu, bukan sudah kegiatan baru memikirkan. Tadi bener apa salah sih? Tadi keliru apa enggak sih? Bukan, tapi oh ini dampaknya apa nih? Dampaknya baik apa enggak ini? Kalau dampaknya baik, lakukan. Kalau dampaknya tidak baik, ya jangan dilakukan. Seperti itu ya? Itu. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Waspada itu. Selalu mementingkan ini manfaatnya buat saya apa? Manfaat buat orang lain apa? Jadi manusia dewa itu manusia yang dapat dikatakan sudah lebih daripada 100% manusia yang karakternya lebih dari semua manusia. Kalau distandarin ya kan manusia mungkin dari manusia peto itu mungkin 0 sampai 25 gitu ya. Dari manusia apa? Tiracano itu dari 25 sampai 50 atau 25 sampai 75 gitu kan. Nanti manusia itu ada 25 sampai 100, nanti untuk manusia dewa ini adalah 100 sampai sekian gitu kan. Jadi karakteristiknya kebaikannya dia itu sudah daripada biasanya, sudah lebih tinggi seperti itu. Lalu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apakah kita sudah demikian? Berdasarkan 4 kategori tadi, kita berada pada posisi yang mana? Manusia jenis apakah kita ini? Tapi saya rasa kita berada pada manusia yang manusia. Manusia yang memang benar-benar manusia. Paling tidak setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, cobalah kita belajar, karena saya juga masih belajar itu ya, masih belajar untuk menjadi lebih baik. Mari kita menjadi seyogyanya menjadi manusia yang menyadari kesalahan kita. Kalau kesalahan yang kita lakukan ya kita tidak ulangi lagi, seperti itu. Mari bersama-sama kita mengikis kilesa, mengotor batin, menjadi manusia yang benar-benar manusia. Karena ya seperti di awal tadi Bapak Ibu, sila kita baik, dana kita baik, kita bisa terlahir kembali menjadi manusia. Kita menjadi penentu untuk diri kita sendiri. Ya kan kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sila kita baik kan berarti untuk saya sendiri gitu kan, bukan untuk orang lain. Gak mungkin, oh sila saya baik nih saya bagiin lah. Sila saya udah banyak gitu kan, udah banyak kebaikan saya, ini saya bagikan. Tidak. Jadi kita menentukan diri kita sendiri mau kemana. Mau kemana tujuan kita. Karena dalam Buddhism,
ada Sang Buddha juga pernah menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Secara singkat ya, manusia itu dari dua hal, dari dua awalan menjadi dua akhiran juga. Dari mana kita berasal dan kemana akan kita pergi. Kalau dari mana kita berasal itu ada dua bagian. Yang pertama adalah lahir dari gelap dan lahir dari terang. Lahir dari gelap ini seperti ini. Mereka ada yang lahir yang menderita, penyakitan, miskin, lahir dari keluarga yang dihina, dicela atau kekurangan ekonomi. Ini adalah manusia yang lahir dari gelap. Dan manusia yang lahir dari terang adalah manusia yang membawa bibit karma yang baik dari masa lampau. Lahir kaya, lahir di keluarga yang terpandang, sehat, bahagia. Ini adalah awalan kita dari kehidupan lahir dari gelap atau lahir dari terang, seperti itu. Lalu tujuannya kemana? Tujuan kita juga ada dua. Apakah kita menuju ke gelap atau menuju ke terang? Menuju ke gelap itu maksudnya gini, kita dari kelahiran dari lahir dari gelap atau lahir dari terang, kita menuju kemana ini ya, garis seret, kita lahir menjadi gelap lagi atau menjadi terang. Lahir menjadi gelap itu lahir di alam peta, alam menderita, yaitu ada neraka, binatang, setan dan asura gitu. Lalu yang terang itu adalah lahir di alam bahagia, lahir alam manusia atau lahir alam dewa. Dari 31 alam kehidupan di agama Buddha kan 6 alam surga kalau nggak salah ya. 6 alam surga dari atas bumi sampai yang ya Pak Eko ya, kalau nggak salah itu ada 6 alam surga. Jadi kita dari manusia ini kalau sila baik, dana kita baik, sila kita baik dan perilaku kita baik, ya tadi itu kita lahir dari sudah saat ini kita dapatlah kita katakan saya lahir dari terang gitu kan. Lahir dari terang kita kemana? Ke terang lagi ya kemana? Ke alam dewa gitu. Intinya gampangnya gitulah ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau lahir kemana, tujuan kita kemana, itu pilihan kita. Kita yang bawa kita mau kemana. Bukan dari orang lain. Bukan pemberian. Nih cuma-cuma gratis. Nih saya kasih surga. Enggak ada. Tapi kita mengondisikan diri kita untuk maju secara bersama-sama, batin kita ya. Sama-sama maju untuk menjadi lebih baik. Lahir di alam-alam yang lebih baik. Pilihan di tangan sendiri. Silakan Bapak Ibu milih. Kalau saya jelas milihnya saya mau jadi lebih baik gitu kan. Tapi Bapak Ibu silakan pilih. Kalau saran dari saya, pilihlah yang baik seperti itu. Ya, kita sebagai Buddhis ya, kalau bisa ya milih yang baik, menjadi manusia yang baik. Manusia, bila perlu menjadi manusia dewa. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Sedharma, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini memberikan pengetahuan baru untuk Bapak Ibu. Mari jadi sekalian pengetahuan baru, sekalian kita secara bersama-sama melakukan kebajikan, menopang diri kita itu untuk menjadi lebih baik. Kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Selama kita hidup kalau bisa kita belajar untuk menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih, saya ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.